podcast Om Adipa episode ke 15 berarti ini. Wih, udah lumayan banyak Bi. Episode ke-15 sama Abi Summer. Jadi Om Adipa kehadiran seorang vokalis, pencipta lagu, salah satu kebanggaan NTB lah, boleh dibilang. Amin. Welcome Abi Summer. Terima kasih Bli. Sebelum kita masuk ke konten pokoknya Bi, intinya kan gitu. Takut saya. Iya kan? Bukan intinya tuh kita akan ngebahas album nanti. Oke. Gitu, Oh iya, siap. Ya. Nah, jadi sebelum masuk ngebahas album yang saya penasaran tuh gini Bi. Kan udah lama Bi tinggal di Lombok kan? Ya. 18 tahun ya. 18 Sekitar tahun. itu ya, 18 tahun, cukup lama. Nah, sebelum stay di Lombok, kalau saya lihat sih Abi mulai sangat serius berkarya, bermusik itu di Lombok kayaknya. Iya, Ya di kan? sini tempat pertama saya nyanyi juga soalnya. Oh, oke. Yang sebelumnya Tidak pernah nggak pernah ya? dan tidak boleh. Oh gitu, kenapa nih? Nggak boleh kenapa? Gimana? Boleh dikasih tahu Pak? Nggak boleh dikasih tahu. Dikasih tahu sedikit. Kalau dulu pas di Bima Bli, gimana? Dari saya sendiri juga sih Bli, lebih senang saya di sekolah. Oke. Belajar di sekolah gitu. Lebih banyak les gitu sih. Oke. Bukan les vokal, les Ya, pelajaran lah ya. ya. Berarti di Bima tuh dari kalau semasa pendidikan lah, SD, SMP. SMA-nya SMA. di? SMA di Bima juga. Oke, kuliah Baru di sini. Lombok ya. Kuliah di Unram. Ya? Unram. Apa jurusannya yang Abi ambil? Teknik sipil. Teknik sipil ya. Iya. Karena musik tuh dia ada hitung-hitungannya Bi. Iya. Ya, musik tuh sebenarnya gitu, ada sesuatu yang pasti di dalam musik itu. Misalnya kayak tangga nada kan pasti itu do re mi fa sol la si do, ada yang kromatiknya, jadi itu udah pasti itu. Hitung-hitungan dia. Jadi teknik sipil ya nyambung lah dikit tapi. Nah, bisa. Abi mulai serius gini. Ngalamin nggak sih masa-masa festival Abi di Lombok? Di Lombok mungkin di akhir-akhir Kuliah ya. era festival kayaknya Bli. Oh, era-era akhir era lah festival, ya. iya. Oke. Waktu itu saya kebetulan pernah tergabung dalam satu band dulu, 99. Saya pernah dengar tuh 99 tuh. Bisa dibilang festival itu soalnya Emat Leh Wanted. Oke, juara waktu itu kan? Juara di Bali. Oh, di Bali. Di Bali. Ya. Bali Nusra soalnya. Bali Nusra dan juara satu ya? Juara satu. Wah, keren. Nah, yang ikut dari Lombok waktu itu banyak. Ikut dari Lombok waktu itu, setahu saya yang masukin demo lumayan banyak, tapi yang lolos ke regional Bali Nusranya cuma 2. Oke. 99 sama ada satu band namanya Supermoon tuh bukannya si Ferdi ya? Bandnya Ferdi. Oke. Kalau nggak salah tuh Supermoon tuh kayak metamorfosanya dari band yang sebelumnya tuh. Oh ya, 3x4. Bukan ya? Saya lupa sih tapi ya udah forget lah. Iya. Yang penting itulah ya Supermoon dan 99 juara 1. Nah, setelah itu ngapain nih setelah juara itu? Ada album kompilasi gitu nggak ada ya? Nggak ada waktu itu. Dan itu Emat Leh Wanted yang diadakan untuk terakhir kalinya kalau nggak salah. Berarti kamu dapetnya ending terus ya? Ending terus. Festivalnya? Iya. Emat Wanted juga ending. Malah saya banyak dengar cerita sih masalah festival. Saya yang dengar cerita pun kayak excited sekali dengar cerita festival di Lombok nih. Katanya dulu
KONI yang sekarang sudah jadi Wah itu ya, Islamic jadi Center. Islamic Center. Iya. Wah itu keren. Saya yang dengar cerita aja Ya. serem banget sih beli. Maksudnya festival waktu itu. Ada salah satu festival yang cukup bergengsi waktu itu, Bi, Iya, namanya Prok Rock. Prok rock. Ya, itu pesertanya sampai Bali tuh datang ke sini. Oh ya? Terus dan saya pernah ikut di situ, salah satu agenda Prok Rock tuh saya pernah ikut dulu. Oke. Gitu. Jadi Peserta zaman waktu kuliah saya itu dan seru sih emang KONI itu. Nah, setelah tinggal di sini keseringan ngejuriin festival gitu, dan ya seru juga. Berarti Abi di fase-fase akhir festival ya. Nah berarti kalau setelah mengikuti festival itu, langkah yang selanjutnya Abi masih dengan 99 atau setelah itu apa yang Abi lakukan? kebetulan selesai festival M.I.T. Wanted itu beberapa minggu pulang dari Jakarta waktu itu buat nasionalnya, saya harus final Peksiminas di sini. Oke. Peksiminas nasional. Iya. Dan saya jurinya ya. Beli jurinya. Iya, jadi waktu itu Abi ikut Peksiminas, saya ngejuri sama Mas James F. Sunda. James F. Sunda ya. Satu lagi Mbak Bornok Hutauruk. Kamu tahu nggak kasusnya waktu kamu juara itu? Dan Abi ini juara kebetulan. Saya sebenarnya sudah lama pengen nanya. Sudah lama banget pengen nanya, cuman nggak tahu saya Cara nanyanya? iya kok bisa. Bukan kasus sebenarnya, Bi. Jadi gini, pada saat itu memang kami fair. Si juri ini, juri-juri dari yang datang dari Jakarta ataupun saya kebetulan memang ditaruh di pop waktu itu, kalau nggak salah, iya pop. Kami juri bertiga. Memang pada saat itu sama-sama yakin bahwa Abi yang terbaik, gitu. Secara nilai, Abi yang terbaik. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di mereka. Ini beneran masih mahasiswa apa enggak? Gitu loh, Bi. Kasusnya cuma itu. Oh iya. Iya, ini kayaknya profesional nih, diragukan gitu. Tapi kan mahasiswa juga bukan berarti tidak bisa profesional kan, Beli? Iya, maksud mereka mungkin ini bukan anak kampus gitu loh. Oh iya, yang ngerti saya. Itu pertanyaan mereka, kok bisa ikutan ikutan gitu loh di ajang itu gitu. Itu keraguan mereka. Saya bilang, saya garansinya. Dan selalu seperti Beli bilang tadi di akhir, saya selalu dapat terakhir. M.I.T. Wanted tuh terakhir. Peksiminas terakhir. Peksiminas tuh terakhir karena cuman selang 3 hari setelah final Peksiminas itu saya ujian skripsi. Ujian skripsi teknik sipil. Dan saya mungkin mahasiswa pertama dalam sejarahnya teknik sipil nih, teknik sipil yang ujiannya hanya disuruh nyanyi. Oh gitu? Iya. Oh buset, enak banget kamu, Bi. Alhamdulillah. Wah enak banget tuh. Cuman Beli 8 bulan saya kerjain skripsi saya. Gitu ya? Iya, beneran 8 bulan saya kerjain. Lumayan sih 8 bulan. Kalau saya maju TA itu disuruh main gitar. Ya karena jurusannya. Karena jurusannya. Tapi kamu tuh unik banget. Teknik sipil ujiannya disuruh nyanyi. Iya. Wah itu bisa masuk di apa sih kalau ada acara-acara TV dulu gitu, aneh tapi nyata. Beneran disuruh nyanyi dan di request waktu itu sama 5 dosen penguji. Pokoknya kalau fales nggak lulus. Kalau nyanyinya benar. Saya walau alam juga. Pokoknya waktu itu dia buka kopian skripsi. Dia lihat nama Muhammad Habib Salim. Yang Peksiminas itu nih. Iya. Coba nyanyi dulu. Nyanyi. Dan itu baru assalamualaikum.
Alhamdulillah. Habis nyanyi udah gitu Disuruh ya. keluar, ya. Oh, Disuruh iya. keluar terus disuruh masuk lagi, dikasih nilai. Oke. Dan memuaskan nilainya. Alhamdulillah. Gitu ya, enak banget tuh. Itu ada dua kemungkinan loh, Bi. Bener. Apalagi nih, saya mau tahu Itu nih. kayak gitu tuh ada dua kemungkinan. Karena saya ngalamin gitu. Ujian TA, Ya, dapat dosen penguji ahli gitu. Harapan saya adalah yang dibahas adalah tentang apa yang menjadi topik dari si skripsi. skripsi itu gitu. Pokoknya beliau bilang itu ada dua kemungkinan. Satu, si dosennya udah bilang udahlah ini biarin aja udah lulusin aja gitu. Gitu. Kasihan juga gitu. Yang kedua, apa namanya? Si dosenmu ini, pengujimu nih belum baca skripsimu dengan detail. Jadi caranya udah suruh nyanyi aja, lulusin gitu. Sepertinya sih 65% kemungkinan pertama, sisanya 35 kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua ya. Kenapa yang kemungkinan pertama? Karena saya kuliah 7 tahun, Wih, cocok. 7 tahun 2 bulan. 7 tahun 2 bulan beli. Ya, bosan lah. Udah Iya. saya kan ya. Udah 7 tahun. Dan sebenarnya Peksiminas tuh Kamu udah hampir lulus itu ya, Peksiminas? seharusnya saya wisuda tahun 2010. Pas Tapi saya nggak ikut dikasih Peksiminas wisuda? yang di Pontianak. Oh gitu. Cuman sayanya yang kepingin Oh, pengen itu. saya harus dapat Ya. Peksiminas yang ini nih. Ya. Dan filmmu so good berarti. Dan Alhamdulillah, dapat itu kan juara. Cuman saya masih belum ini nih beli. Masih belum jelas jawaban kenapa saya bisa menang. Oh. Kalau dari sisi teknis, Enggak sih, semua bertiga itu memang sepakat. Gitu loh. Walaupun mereka ragu hanya masalah itu. oh, Gitu. cuman itu aja. Iya, yang tadi saya bilang. Enggak nih, bukan mahasiswa nih, Po, dia bilang. Mahasiswa, aku garansinya, dia bilang. Aku tahu anak ini masih mahasiswa, dia bilang. Tapi memang ada satu saingan, cuman saya lupa siapa itu. Yang agak tipis, dibilang tipis juga enggak sih. Yang dari Jogja kayaknya, yang juara 2. Kayaknya. Saya lupa. Yang sayang waktu itu yang tak jagoin yang dari sini siapa yang cewek? Putri Putri ya. Laili. Waduh itu ya sayangnya. Dia dapat nggak sih Putri? Enggak kayaknya. Enggak. Itu yang sayang. Padahal waktu penyisian bagus Iya. Putri. Karena waktu itu kalau nggak salah enggak ada berapa puluh besar gitu sebelum ke final. Maksudnya semifinal dulu baru ke final. Langsung kan? Langsung. Iya betul. Langsung dipilih. Budget 10 itu besar ya? masalah budget kan penyelenggaraan. Kalau lama kan budgetnya gede. Takut saya gitu. yang ini deh. Iyalah, fee juri terus Iya. penginapan namanya gede. Iya sih. Nah, benar. setelah Peksiminas, Bi. Itu kan anggaplah iya cukup banyak berarti ya Bi, Iya. prestasinya di selain itu kan ada bintang radio Bintang dulu kalau nggak salah. Abi masuk dan terjun secara profesional. Bilanglah kalau istilah sekarang kerennya tuh ngamen bilang. Kalau Iya, anak sini iya. bilang ngamen tuh sejak tahun berapa? Bi? Semenjak bergabung di 99 ini 2007 saya masuk lewat seleksi yang nggak penting-penting banget sih sebenarnya. Oke. Seleksi aja. Oke. Terus mulai nge-gigsnya tuh di cafe maksudnya beliau itu tahun 2009 di 2009 di Papaya. Oke, startnya di Papaya. Startnya di berarti. Papaya. Cukup lama ya di sana. Di Papaya sampai 2009 cuman setahun. Oh, sebentar ya. Iya. Tapi Papaya memang salah satu, menurut saya adalah salah satu kafe yang kalau kita browsing tuh Iya. di Google, search di Google, kafe di Lombok dia paling tinggi tuh, Papaya. paling atas tuh. Iya beneran. Kafe Papaya. Oh, Populer dia. Kalau di bukan search kafe engine. sebelahnya.
Apa kafe sebelahnya Mangga? Happy kan? Papaya yang paling tinggi. Oh iya. Kok papaya bukan? Happy. Happy. Ya itu maksudnya. Sorry, sebenarnya. Happy. Yang saya maksud tuh happy-nya. Iya. Oh, Abi di papayanya. Di papayanya. Oke. Yang saya maksud tuh happy. Kalau di runut ada kaitannya sama happy, masalah pertanyaan beli mau kapan mulai jadi nyanyi kayak profesional gitu. Papaya saya nyanyi setahun lebih lah di sana. Waktu itu pulang dari Papaya pulang cepet banget karena nggak ada tamu. Oke. Karena low season waktu itu, akhirnya main-main ke Happy. Rame sana. Rame. Terus disuruh jamming kalau nggak salah waktu itu. Ada yang duduk di depan panggung nih kayak marah gitu mukanya. Kayak ngelihat siapa nih, kan saya takut kan. Ternyata ditanya, anak mana kamu? Anak Bima, Om. Oh gitu, nggak mau ke Gili dia bilang. Ngapain ke Gili Om? Nyanyi sama saya nanti. Saya kira dia bercanda, ternyata beneran. Dibawa lah saya ke sana. Namanya Om Markus. Dibawa Om Markus ke sana. Sehat selalu Om Markus. Oh, berarti Om Markus yang Papi Markus yang bawa ke sana. Yang ngajak Abi ke Gili ya. Berarti di tahun 2010. 2009. Oh, 2009. 2009 bulan November. Akhir ya. Udah start di Gili berarti itu. Udah start di Gili. Berapa sampai sekarang masih dia? Corona terakhir kemarin. Iya. Berarti di perjalanan Abi sebagai seorang vokalis tuh banyak menghabiskan waktu di Gili kayaknya ya? Iya. Oke. Nah, akhirnya ketika bicara Gili, Bi. Iya, Bli. Pernah nggak sih kamu ngerasa jenuh pas reguleran di sana, nge-gigs di sana? Beberapa kali, Bli. Gitu ya. Karena kan Gili kan keluar ketemu itu lagi, balik lagi gitu. Beberapa kali. Gitu ya. Iya. Jenuhnya tuh lebih banyak karena yang Bli bilang itu sih. Habis ini saya mau ngapain sih? Kesana lagi. Iya, bingung kan di situ. Ininya party lagi. Putaran itu doang kan? Iya. Ya selalu seputaran musik-musik itu lagi. Iya sih. Nah, kalau bicara kan biasanya gini Debi, ya nggak semua sih. Kalau orang udah nyemplung di kafe, biasanya nyaman tuh, ya kan? Biasanya udah dapat duit, ya kan? Kan ditanggung, apalagi main di Gili waktu itu kan gede pasti bayarannya. Alhamdulillah. Ya, cukup lah ya. Nah, kenapa Abi ada satu kegelisahan yang tak lihat akhirnya punya karya gitu? Itu udah lama pengen buat karya atau faktor lain penyebabnya, triggernya apa? Kalau mimpinya tuh sudah lama Bli, pengen punya karya, nyanyi lagu sendiri, orang nyanyi bareng tuh mimpi dari sebelum saya ke Mataram malah itu. Oh ya, lupa. Saya nyadar kalau saya bisa nyanyi itu sebenarnya dari kecil. Zaman-zaman SD dulu kan sering dipanggil sama guru muatan lokal. Mau ngapain di depan gitu. Dan Abi nyanyi. Saya nyanyi. Dan waktu itu ada guru yang ngomong ke orang tua guru muatan lokalnya, Pak Fatur namanya, dikasih tahu anaknya ini bisa nyanyi, bagus suaranya. Omongan orang tua lah gitu. Tapi orang tua kan pasti bilang, ngapain jadi penyanyi, mau kasih makan apa bisa anaknya gitu. Iya. Bingung jawab enggak, tapi iya sih. Iya boleh. Sering kalau di Bima kan rumah panggung beliau. Sering tuh dulu zaman sebelum ada mesin sanyo, masih pompa air tuh, yang pakai bata. Sehat tapi itu. Dicabut pompanya, dipukul tuh. Papan rumah. Mas zaman VCD dulu kan kita suka Siti Nurhaliza dulu suka karaoke. Suara anak kecil kan bisa nyampe tuh. Kalau cowok betul. dipukul.
Kamu ngapain? Kamu mau jadi penyanyi? Kamu mau kasih makan mic anakmu? Kalau bahasa umi saya sih lebih ke jauh mimpimu nih, jangan yang itu. Betul. Tapi ya kalau kita lihat realitanya lagi, ya kan. Kalau masih nanggung memang, memang berat sih menjadi musisi itu, kita harus akui itu. Ya menjadi musisi, apalagi bicara musisi yang idealis, ya kan? Iya. Dan di daerah, gitu loh masalahnya. Daerah, bener beli. Ya kan. Sebenarnya udah nggak ada lagi sih di era sekarang, udah nggak ada istilah daerah. Cakupannya lokal, udah sempit sekarang karena. Iya, itu udah nggak ada. Tapi memang pada kenyataannya begitu. Nah kalau musik itu memang rumusnya, kalau menurut saya sih, jangan nanggung gitu loh. Kalau mau jadi sekalian gitu loh. Balik ke pertanyaan itu, saya sempat lupa tuh beli mimpi itu. Beneran datang kuliah ke sini. Beneran niatnya mau kuliah. Oh, nggak ada niat nyanyi lah ya? Nggak ada. Cuman waktu itu pas saya ngekos, gimana saya bisa jelasin ini beli ya, kata yang tepat ya. Saya nggak ngerasa ini darah ya beli ya. Cuma saya bahagia kalau nyanyi. Saya suka nyanyi di toilet tuh. Gitu ya? Ya hiburanmu lah ya? Ya. Dan kebetulan kos pertama saya dulu tuh di Swasembada. Swasembada tuh ke Kale ya? Kale. Swasembada 4 nomor 28A, belakang beli. Jauh dari keramaian. Jadi ventilasi toilet tuh dia ngarah ke perkampungan, tapi jauh perkampungannya. Jadi puas saya nyanyi apa-apa. Akhirnya ada kos cewek di situ. Di depan kosku nih beli. Ada namanya Mbak Irma, dia daftarin saya ke Peksimida dulu. Tapi saya belum berani tuh beli nyanyi. Belum pernah saya punya nyanyi sekalipun. Di depan umum maksudnya. Didaftarin sama kakak tuh dari Bima juga sih. Ngikut Peksimida itu tahun 2007. Sebelum masuk 99. Peksimida tapi cuman dapat juara 3 tapi. Wih, bagus lah. Bagus buat pertama kali. Kan belum pede nyanyi tapi dapat juara 3. Hadiahnya lumayan buat bayar kos juga. Tapi memang di era festival tuh saya ngerasain. Beli. Di Jogja itu nyari duitnya kami dari festival. Karena kafe belum populer waktu itu, belum banyak. Jadi sama teman-teman grup tuh nyari duitnya dari festival. Beli. Jadi lihat koran, wah ada festival, ikut. Dapat juara, dapat duit, ya kan? Gitu tuh. Hunting prize-nya nih. Iya, festival sampai ke Semarang, sampai ke mana ya, Bandung, sampai gitulah. Wih, kuliah di Jogja tapi belum beli? Iya, Jogja. Sering. Festivalnya Bandung. Kita kemana-mana. Zaman itu masih rame. Berarti kita langsung loncat ke Gili tadi kan. Akhirnya setelah sekian lama Abi bilang tadi memang keinginannya udah lama untuk punya karya. Sudah lama. Mimpi ya. Lebih ke mimpi sih sebenarnya. Apa yang dulu Abi bayangin ketika punya impian gitu? Asik banget kalau ngeliatin orang itu. Gara-gara lihat TVRI waktu itu. Acara apa ya? Acara kan ada tuh malam-malam beli kayak konser-konser gitu di TVRI. Lupa saya nama. Tapi yang dilihat tuh band atau band. Band waktu itu. Kayak seru juga nih sebelum zaman kucek-kucek jemur-jemur ini. Emang beneran dia nonton itu, beli tiket kalau nggak salah. Orang pergi nonton itu di acara tuh. Itu yang Abi bayangin, asik banget. Kayaknya seru sekali dia nyanyi gini. Padahal kalau zaman sekarang tapi kalau penyanyi sampai kasih mic ke penonton tuh karena dia udah nggak kuat. Nggak kuat. Sering itu beli tiap malam. Udah seret dikit ya gitu. Terus akhirnya Abi mulai mencoba berkarya bilang gitu. Startnya kapan tuh? Saya 2016 akhir.
2016. Oke. Iya Desember kayaknya beli. Mau ke 2017 sih. Dan itu belum start, masih kayak mikir saya sebenarnya mau ngapain sih ini. Ya. Soalnya ngomong enggak apa-apa ngomong dulu ya. Gak apa-apa lah. Halusnya tuh habis nyanyi ke party juga gitu. Oke. Pulang ya kayak gitu tapi kehidupan zaman itu waktu di Gili masih Gili lagi hype-nya. Masih bingung lah ya mau dilanjutin. Jadi saya mikir tuh beli pagi sampai siang tuh kayak saya nggak punya kerjaan dah beli. Cuman ngopi, ngerokok, paling kalau latihan sekali seminggu, sedangkan saya di sana 6 hari seminggu. Oke, habis lah tuh ya. Iya. Seminggu di situ ya. Jadi nggak penting-penting juga sih saya mau ngapain sih sebenarnya, kayak sering datang pertanyaan kayak gitu. Nah akhirnya mulai bikin tuh 2017 ya. Iya. Ya masih baru lah temennya ya. Iya. Masih segar itu. Iya beli. 2017 start dengan single ya. Single. Single pertamanya Abi apa? Yang dirilis. Let's Get Down Tonight itu. Oh, Let's Get Down tuh ya. Oh iya. Kan kita bikin di sini. Oke, betul. Ingat saya. Ya, kita garap di sini. Nah, setelah itu biasanya gini Debbie. Ya, beli. Setelah merilis karya pertama tuh kita kayak ada semangat ya. Ya. Nah, setelah itu apa yang Abi buat? Kalau masalah waktu itu tuh habis Let's Get Down Tonight tuh beberapa bulan masalah itu beli, kita bikin lagi single, saya bikin single lagi waktu itu. Ada. Dan sempat rekaman di sini kan waktu itu. Iya, ada 2 single kalau nggak salah di sini waktu itu ya. Lupa saya judulnya tuh, yang kedua tuh. Saking lamanya. Iya. Oke, setelah single kedua tadi, kita karena lupa masalah judul aja. Tapi itu masih ada di Spotify nggak Bi? Yang 2 single itu? Let's Get Down Tonight masih. Masih ya. Yang kedua, yang single keduanya belum tak masukin ke Spotify. Oke. Let's Get Down Tonight. Jadi kalau teman-teman pengen dengerin ada karyanya Abi yang di tahun itu masih ada di Spotify. Let's Get Down Tonight. Ya, saya ingat tuh rada-rada yang ngefunk kayaknya tuh ya. Iya. Nah, setelah 2 single tuh Bi, Abi ngapain tuh? Buat karya berikutnya? Nah, setelah single kedua tuh sempat saya stuck tuh di situ tuh beli. Oke. Stuck bukan gara-gara saya nggak mau bikin, sebenarnya waktu itu tuh stucknya gara-gara saya jenuh. Nah ini dah balik ke jenuh. Saya jenuh sama kerjaan. Kalau nggak salah waktu itu lagi banyak yang nyanyi, nge-gigs nih. Sampai pindah ke Gili Air. Oke. Setelah gempa. 2018 Oktober saya pindah ke Gili Air. Nah di Gili Air nih vibe-nya beda beli. Oke. Sama Gili Trawangan. Kalau Gili Trawangan beli tahu kan? Iya. Party lah. Party. Gili Air nih dia nggak party karena waktu itu bandnya pun masih berapa band ya? 2 atau 3 gitu band yang main di Gili Air nih. Dan jauh-jauh tempatnya. Sedikit banget ya. Sedikit. Gili Air nih jarang yang bikin musik kayak gitu beli. Oke. Yang live music maksudnya. Iya. Dan di Gili Air nih misalnya berkegiatan semua tuh berhenti di jam 11 malam. Terus ngapain sepi. kalau udah itu? Nah jam 11 malam nih saya suka, karena kebiasaan di Gili yang sudah berapa tahun saya di Gili, berarti 9 tahunan. Saya duduk aja di beanbag tuh beli. Enggak tahu mau ngapain lihat karena enggak datang ngantuknya ya. Iya, karena kebiasaan itu beli. Iya. Sebelumnya tuh kita tidur jam 5 subuh aja kan. Pasti itu. Nah, yang ini nih kita mau ngapain? jam 11. Nah, mulai dah tuh mulai kayak keinginan menulis lagi. Oke. Dapatnya di sana. Di Gili Air. Di Gili Air. Dapatnya di sana. Saya masih ingat waktu itu tahun 2018 di akhir tuh, kalau nggak salah waktu itu kebetulan
yang berita-berita yang lagi hype di TV lah atau di sosial media tuh tentang agresi militernya Israel ke Palestina. Oh ya. Waktu itu. Dan pas bulan Ramadan. Oke. Nah, jadi saya mikir, saya gara-gara lihat satu kejadian tuh saya bikin lagu di situ. Nggak langsung jadi. Maksudnya inspirasinya dari itu. Inspirasi dari itu. Nah, itu udah bikin single ke tiga. Chill Out itu. Oke, ya. Chill Out itu. Chill Out tuh berarti single ketiga ya. Terus setelah Chill Out jalan beberapa bulan, selalu gitu sih, selalu ndak yang direncanakan. Oke. Datang tiba-tiba tanpa target lah tanpa ya, target. berkarya tuh ya. No target itu, tiba-tiba datang aja gitu. Soalnya saya mikir juga kalau saya pakai target kan ndak bakal jadi sih. Iya. Itu. Karena kan tipikal orang ya Indonesia lah gitu. Yeah. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Iya. Jadi target juga dibuat untuk dilanggar. Biasanya. Gitu sih. Dan saya juga nggak pernah bertarget sih sebenarnya, karena pure niat pertama saya itu cuman terlepas dari mimpi saya yang saya sering tadi, pure akhirnya transisi ke niat yang sekedar untuk didengar pas minum kopi lah, nanti gitu karya ini. Ya, lebih kepada kamu berpikir itu untuk nantinya jadi legasimu untuk ke generasi berikutnya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Gitu ya. Buat anak ya. Ya, jadi ada sesuatu yang dia bisa dengar. Ini loh karya orang tua saya gitu. Lebih ke situ ya. Lebih ke sana. Bukan. Lebih ke sana akhirnya. Iya. Karena kan apa ya? Tendensi dari masing-masing pengkarya ini kan beda-beda. Iya. Ya, ada juga yang memang si pencipta lagu atau yang pemilik karya itu memang tujuannya untuk komersil, nyari duit dari karya, atau pengen terkenal lah, kan itu macam-macam. Iya. Oh, ternyata bisa sederhana itu ya. Kepentingan si karya itu sendiri adalah ya numpahin aja sih sebenarnya, soalnya saya sempat yang beneran jenuh sih, penat, lebih penat tuh. Akhirnya gimana caranya biar kesampaian aja, dan itu pun rekaman tuh prosesnya cuman beberapa jam dalam seminggu, cuman 2 jam mungkin dalam seminggu. Dalam satu minggu tuh misalnya hari Kamis kan saya off tuh, pulang ke Mataram tuh saya cuma pingin ketemu keluarga gitu, tapi saya harus sempatin untuk rekaman, sempatin untuk itu. Ya, tapi ya kan akhirnya ada hasilnya. Iya, makanya saya nggak mau bikin target pertama. Yang penting ada hasil aja dulu. Iya, ada waktu kosong dibuat bikin karya. Yang akhirnya terjadilah si album itu ya, album berarti ini. Ya, Black and Blue nih. Judulnya Black and Blue. Nah, itu di album tuh ada berapa lagu, Bi? Ada 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Iya, banyak loh ya. Kalau untuk kategori di era sekarang, satu album 10 lagu tuh banyak loh hitungannya. Iya. Karena jarang juga gitu kan. Biasanya mereka satu album 7-8 lagu gitu kan. Iya. Rata-rata. Dari 10 lagu itu habis semua yang mencipta. Mencipta ya, nulis, dan saya bukan pemusik yang bisa main musik kan. Paham. Ya. Saya lebih ke menulis dan berfantasi tentang harus dinyanyiin seperti apa ini. Lirik ini. Dan saya kasih gambaran itu ke Ferdi sebagai music arrangernya. Ya, Ferdi sebagai arranger ya, sebagai musik arranger. Berarti Ferdi yang terjemahin maksudnya si Maksud Abi. ya, benar. Dengan bermodalkan voice note. Oh, modelnya voice note ya. Karena Abi masih di Gili Air. Dan sepi juga kan kalau sudah jam 11. Orang-orang udah pada pulang. Cuman suara pantai tok.
Nah jadi direkam di situ. Dan Ferdi yang garap semuanya musiknya. Ferdi yang Prosesnya berapa lama tuh album tuh? Kalau dihitung dengan di tahun 2017 tanpa harus ngitung 2016 akhir itu yang planning itu, berarti sampai rilisnya dia waktu itu tuh di masa pandemi bulan Juni 2020, berarti 3 tahun. Tapi sebenarnya lirik dari beberapa lagu itu dan beberapa nada yang tak bikin itu sudah saya bikin pas saya penat itu pas digili udah rampung lah itu ya Terawangan itu ya. Jadi saya suka kalau di HP tuh voice note kayak gitu. Proses rekamannya yang 3 tahun. Yang bikin dia kalau dihitung dengan bikin voice note-nya dari sebelum-sebelumnya tuh kalau dibuka lagi tuh malah dari tahun 2015-an. Ya maksudnya efektif ngegarapnya tuh sekitar 3 tahun lah ya. 3 tahun. Yang membuat dia lama tuh karena mungkin ya karena Abi digilis ya proses membuat dia menjadi lama. Seperti yang Abi bilang itu sih. Saya cuman off 1 hari di hari Kamis. Itu pun perlu bagi waktu. Saya ke rumah Ferdinya jam 12 malam beli. Dan terus kelarnya jam berapa? Kelarnya besok jam 4. Jam 4 biasanya. Soalnya udah berapa kali ya? 3 kali. Pak RT-nya Ferdi. Komplain. Pak RT-nya sendiri datang ketuk pintu. Apa dia? Nah, minta. Sudah jam segini nih. Minta uang keamanan lah. Tak pikir gitu. Atau Pak RT-nya diajak nyanyi mestinya, Bi. Pertama-tamanya senang. Pak RT dan tetangga Ferdi senang. Cuma lama-lama mungkin suara saya kebesaran mungkin beliau tembus dia. Ada nih kompresor dipakai. Kenceng banget ya. Tapi sebenarnya mungkin karena treatment akustik ruangan yang tidak terlalu kedap akhirnya membuat benar. Menjadi salah satu hambatan. Tapi sebenarnya itu seninya. Tantangannya di situ. Itu seninya dalam proses. Akhirnya Abi bisa ceritain sekarang. Ternyata prosesnya juga hal yang buat diingat sih sebenarnya. Betul. Dia lucu aja kalau diceritain sekarang. Berarti total Ferdi yang ngegarap. Nah dari biasanya gini Bi, kalau orang merilis album atau beberapa single langsung gitu atau EP itu biasanya si setiap musisi itu selalu ada yang diunggulkan. Bukan selalu sih, kebanyakan begitu. Ini sih unggulan saya, lagu jagoan saya ini nih. Nah Abi ada nggak punya lagu jagoan di album itu? Perlu beberapa atau satu aja? Yang paling Abi membuat ini nih kalau saya gitu. Sebenarnya dari dulu pas nulisnya juga sih, dari sebelum saya bikin nyanyi harus kayak gimana tuh, lagu Family itu sih beli. Family ya. Lagu itu saya tulis beberapa hari sebelum saya nikah sebenarnya. Tahun 2014 bulan Desember saya nikah. Beberapa hari sebelum itu tuh saya nulis lirik toh. Saya bayangin nanti kalau udah nikah punya anak, padahal belum punya. Itu tapi cuman belum bikin nadanya juga. Tapi saya yakin saya harus nyanyiin lagu nih. Yang lucunya setelah direkam lagu ini, saya bilang ke Ferdi kayaknya jangan di ini deh, ini buat sendiri aja. Cuman karena waktu itu kebutuhan buat album ini, akhirnya tetap dirilis. Dengan pemahaman kurang dari 30 menit tuh jatuhnya EP. Betul. Saat kalau lebih dari 45 itu baru album. Full album lah itu. Dah. Gitu ya akhirnya. Dialbumin aja dah. Tapi kalau yang berdasarkan yang saya cari tahu tentang albumnya Abi, memang itu yang cukup diminati. Maksudnya cukup menjadi favoritnya pendengar itu. Family itu. Biasanya kan kalau kata orang nih
Iya, Bli. Pengalaman saya juga sih, ketika kamu membuat karya itu dia tulus atau full pakai ini, Iya. pakai rasa itu, bakalan bisa nyampe dia frekuensinya ke audiens gitu. Nah itu apa yang ininya Abi, yang Abi benar-benar berasa gimana? Kok sebelum nikah kan? Sebelum nikah. Nulis family gitu. Beberapa hari ya. Nah, itu hanya murni membayangkan saja atau ada perasaan khusus terhadap si karakter dalam lagu itu gitu? Oh iya, Bli. Saya 9 tahun soalnya. Tahun baru 2007 saya baru diterima jadi pacar. Oke. Pacaran sampai 2014 Desember dengan berbagai lika-liku ini. Hampir nggak jadi nikah pun. Gitu hampir ya? Dilamar malah dia sama orang gitu lain. Ya? Wah, dinamikanya berarti oke lah. Hampir dilamar. Sudah didatangin sama orang dan keluarganya. Oh gitu ya. Yang notabene dia cuma teman SMP. Tiba-tiba datang ke rumah minta gitu. Aduh. Terus bukan ngancam sih. Cuman di waktu itu zaman BBM. Ya. Kalau kamu ndak datang lama, ndak datang ke keluargamu, saya bakal iyain dia kalau dia datang lagi. Bagus cowoknya. Cara ngancamnya tuh bagus. Momennya pas. Bukan ngancam sih, takut saya kalau dengar sama istri saya. Enggak, maksudnya bagus ininya. Memperjelas. Iya, memperjelas, meyakinkan dirinya dia bahwa kamu beneran nggak sih kan gitu. Iya. Oh itu berarti si lagu ini. Bukan masalah yang diancam-ancam ini. Maksudnya bahwa ini. Ya. Ada keinginanmu untuk kamu menjadi family secara utuh. Dengan dia. Oh itu. Dan posisinya Bli, saya 2013 saya baru wisuda. Oke. Belum punya apa-apa Bli. Oh ya, I see. Masih apa namanya? Masih pengamen yang cuma dibayar 180 dulu. Iya, saya ngerasain sih ngamen itu. Iya. Dibayar, ya mirip-mirip lah, dibayar sekian lah ya. Iya. Di angka 250 waktu itu pernah saya ngamen. Ya itu seperti kebanyakan orang tua kita, nggak salah bahwa banyak dari orang tua teman-teman gitu mengatakan ketika si temannya saya tuh pengen menjadi musisi. Boleh ngerokok gitu. Musisi sebagai profesinya. Okay. Itu banyak yang tidak dikasih sama orang tuanya. Tapi dan kenyataannya kalau saya juga kita mengatakan realitanya begitu, kenyataannya memang banyak benarnya. Orang tua kan mengalami fase itu lebih dulu dari kita, dan mereka mungkin bisa mengambil kesimpulan kalau you masih tinggal di sini, nah, you jangan jadi musisi kan begitu. Nah kalau saya memang faktor kebetulan bahwa orang tua saya ternyata senang seni kan gitu, seni lah gitu, ada darah seni, jadi beda case lah gitu. Nah berarti si family itu mencerminkan itu sebuah keinginan Abi untuk memiliki satu family secara utuh ya. Secara tercurah dia berarti ya. Kesampaian di lagu itu kesampaian ya. Dan nyampe sih pesannya itu. Karena saya pernah dengerin beberapa kali waktu pas baru-baru keluar tuh albumnya Abi. Dan menurut saya sih itu memang tepat dugaan. Nggak tahu ya, karena saya feeling saya kayaknya ini nih jagoannya Abi. Dapat banget itu. Nah jadi teman-teman yang pengen mendengar atau menonton video klipnya Abi ada di YouTube channelnya Abi. Apa namanya Abi? Abi Summer, ABHYSUMMER. Abi Summer. Nah itu mau tak tanya tuh, Abi Summer dapatnya dari mana? Summernya tuh? Summernya dari Beli Dipa. Summer time. Dari lagu itu atau dari apa?
Summernya kan beli tahu kan sejarah Summertime nih. Saya dikasih. Iya, oke. Saya nggak pernah nganggap diri saya penyanyi jazz kah atau dangdut kah atau apa gitu beli. Ya penyanyi aja lah. Penyanyi aja. Dan waktu itu beli mungkin sudah lupa Birama tahun 2007. Birama 2007 tuh di Arena Budaya. Beli jadi bintang tamu waktu itu. Dan kebetulan saya juara satunya waktu itu. Terus disuruh jamming. Tapi sebelum itu kita pernah ketemu, beli jadi pembicara gitu buat paduan suara Unram. Oh iya, oke. Kita belum kenal waktu itu beli. Saya masih jadi LO-nya lah. Oke. Beli lagi ngomong ke beberapa teman senior tuh masalah lagu-lagu, beli kenalin Sting sama Ella Fitzgerald ini. Oke. Nah dari situ sebenarnya saya mencuri. perlu didengar nih. Nah dari itu seneng saya sama Summertime karena dia gimana beli liriknya unik sih emang tuh lagu. Dia bukan kata-kata yang berat tuh. Betul. Tapi penuh makna dan kita banyak yang lupa tentang masalah sepele ini. Betul. Tentang kasih sayang nih. Betul banget. Kaitannya sama pertanyaan kenapa Summer itu ya. Saya suka nyanyiin Summertime nih jadi lagu pertama saya tiap kali saya nge-gigs. Pokoknya tiap kali lagu pertama A minor. Langsung A minor. Langsung dimengerti dah sama temen-temen nih. Berarti abis Summer itu karena itu ya sejarahnya ya ceritanya. Dan sering gara-gara sering nyanyi Summertime jadi lagu pembukaan di Summer sering digituin. Waktu itu sama basis saya di band saya sebelumnya Gility Band. Jack. Yang main bass lah ya. Berarti dapat lah jawabannya bahwa Summer tuh dari cerita yang itu kan. Nah terus ini Bi, album udah nih, album Black and Blue. Kan? Ada yang next nggak? Iya. Yang next nih lebih, jadi beberapa bulan lah, belum nyampe 1 tahun saya ketemu lagi sama Papi Markus. Entah dia ngomong waktu itu beli dia maksud saya entah dia niat emang mau ngasih petuah ini atau emang dia cuman kan tahu Papi Markus suka bercanda gitu. Dia bilang, "Nak, kamu tuh harus sekarang tuh pendewasaan kamu nih." Saya masih nggak ngerti nih, dan akhirnya saya suka ngobrol gitu. Beberapa kali saya dengar kata pendewasaan bermusik tuh. Akhirnya beberapa kali ngumpul sama teman-teman musisi. Oh, ini maksudnya nih. Di album Black and Blue itu kan saya lebih banyak cara bernyanyi saya tuh beli cara bernyanyi seperti cara saya bernyanyi terinfluence dari lagu-lagu yang saya bawakan di Gili. Nah di album yang selanjutnya nih insya Allah saya mau semoga bisa ke arah pendewasaan saya bermusik ini. Berarti akan fresh lah ya yang album berikutnya ya. Memang di album pertama itu sih kalau saya mendengar sebagian sisi skillnya masih ada masih ada itu gitu, cukup dominan di album pertama itu. Sisi itunya gitu. Mungkin memang mesti ada hal yang lain yang mesti Abi tampilkan di next album kan. Nah berarti ada target, bukan target yang tanda petik ya, maksudnya ada step berikutnya yang udah dipersiapkan gitu kan? Lebih ke keinginan sih beli. Iya, gitu loh. Ada sesuatu yang ingin dicapai kan, gitu. Nah, kemarin sempat ada satu momen bahwa Abi akhirnya
albumnya itu yang masuk nominasi AMI Awards. AMI Award itu lagunya atau albumnya yang masuk nominasi? Lagunya. Oke. Salah satu lagunya. Salah satu lagu dari si Black and Blue ini. Lagu yang mana Bi? Yang judulnya apa? Lagu Fanny Greeny. Fanny Greeny. Ya. Itu masuk di AMI Award. AMI Awards. Dalam kategori reggae rocksteady, reggae rocksteady. Reggae rocksteady ya. Itu kan satu hal kalau boleh dibilang begini, buat saya itu sebuah pencapaian. Ya, beli. Ya walaupun mungkin ada yang menganggap itu hal yang biasa aja atau menganggap juga sama aja gitu, masuk nominasi atau nggak masuk nominasi dilihat dari berapa keping yang terjual albumnya atau berapa view-nya kan gitu ya, perspektifnya beda-beda. Tapi kalau buat saya itu sebuah pencapaian. Iya, beli. Nah, apa yang Abi rasain ketika masuk nominasi? Nggak harus jadi winner loh ya. Iya, beli. Kalau menurut beli sih. Kalau menurut saya, beli, pertama saya belum pernah mimpiin buat, bukan target saya maksudnya. Ya. Belum pernah saya mentargetkan buat ke sana. Akhirnya bisa sampai ke sana tanpa, maksudnya didengar ternyata. Betul. Karya saya seperti kata beli tadi, frekuensi itu. Yang akhirnya nyampe itu, maksudnya lebih ke bersyukur sih saya, maksudnya. Kerja keras saya akhirnya bonusnya itu. Iya, ada yang mengapresiasi ternyata gitu loh. Bonusnya itu sih. Ya, AMI Award itu menurut saya satu event yang bisa dibilang kalau di Indonesia cukup bergengsi itu. Iya, gitu loh. Masuk nominasi aja udah hitungannya udah, ya harus bersyukur sih, benar. Yang masuk di kategori rocksteady itu ada berapa, Bi? Ada 5. Oh, ada 5 ya yang masuk di nominasi ya. Selain Abi siapa tuh? Kalau yang saya masih ingat tuh Soulja. Oke, Soulja featuring ada berapa banyak tuh, mungkin musisi-musisi yang terkenal. Oke. Salah satu Soulja, Tuan 13 di situ dia featuring di di single itu. Oke. Nah, terus yang lain? Yang lainnya saya lupa namanya, beli, tapi yang jelas yang lain tuh musisi dari Ambon kalau nggak salah. Oke. Oh, pendatang baru juga. Pendatang baru juga. Oke. Oh iya, berarti bukan Abi aja yang pendatang baru di situ kan ya, masuk nominasi itu ya. 4 pendatang baru, satunya yang emang udah punya nama. Soulja kan emang Soulja, ya. Orang udah tahu. Oh, itu keren itu. Masuk nominasi AMI Award. Iya, beli. Lebih ke alhamdulillah sih. Iya. Nah, kalau sekarang bicara gini. Album sudah bukan target, keinginan berikutnya untuk next album ada. Terus tetap dengan Ferdi yang next ini. Masih ada campur tangannya Ferdi apa enggak? Masih ada Ferdi, campur tangannya Ferdi di situ. Tapi mungkin lebih ke beberapa lagunya mungkin Ferdi yang bikin apa namanya? Aransemennya. Tapi rencana saya sih pengen bikin EP dulu buat yang kedua ini. Oke, ya. 3 dari 5 lagu, rencananya 5 single. 3-nya udah tak bikin sama temen di circle baru saya sekarang. Ada Tony namanya. Oke, gitar. Tony gitar ya. Bikin sama Tony. Saya apa namanya? Lagunya lebih ini sih, beli, lebih saya nggak tahu ya, mungkin selera saya tua mungkin, beli. Saya pingin, karena saya yakin, saya percaya di segi apapun pasti dia bakal circle back tuh, beli. Oh iya. Putarannya bakal balik lagi. Betul. Karena
nggak tahu yang lainnya. Saya sendiri berpikir sudah bosan kayaknya orang dengerin lagu-lagu yang sekarang-karang nih. Beberapa lagu yang sekarang-karang, tidak semua sih. Tapi sebenarnya sih kalau saya boleh bilang bahwa karya itu kan apa yang pengen kamu buat aja kalau menurut saya. Nah itu juga beli yang harus saya perjelas. Bukan target loh ya. Karena jawaban saya tadi apa namanya sih yang saya bilang kan orang-orang pendengar gitu. Iya. Sebenarnya bukan target juga sih. Saya lebih berasa pengen garap yang model begitu ke arah sana sebenarnya. Tapi memang benar bahwa Abi bilang tren musik itu dia selalu berputar. Iya. Yang dulu eranya bilang begini, dulu zaman saya masih di Jogja itu di tahun sekitar 97-98 itu reggae di Jogja? Iya, saya sempat main sama grup reggae Bali Bengong namanya, itu tahunan main di kafe dan di gigs di kampus-kampus dan ngetop banget memang reggae dulu. Nah akhirnya sekarang balik lagi ada sempat reggae populer gitu kan dengan munculnya banyak grup reggae gitu kan. Saya pikir memang tren musik itu dia akan muter. Iya, circle back itu ya. Ya seperti itu. Justru yang prediksi saya kemarin sempat berpikir bahwa akan muncul lagi nih genre rock seperti dulu. Itu sempat saya mencoba memprediksi kapan ya muncul lagi gitu. Cuman belum kelihatan. Saya belum ngelihat itu. Tapi feeling saya mengatakan analisa saya mengatakan dia bakalan muncul lagi nih gitu. Yang rock. Di era dulu lah gitu. Karena memang yang Abi bilang, Abi kayaknya lagi pengen balik lagi ke era yang itu. Malah baliknya saya ini mungkin jauh ke arah 30-40-an tuh beli. Oke. Akhir-akhir ini saya sering dengar kayak album pertamanya Titiek Puspa. Oke. P. Ramlee ya? Iya. Cuman 2 itu sih. Banyak sih yang tak denger, yang lain juga. Cuman mereka yang dominasinya itulah ya. Titiek Puspa ya. Kalau dalam negeri. Ya. Iya di era segitu sih. Iya. Ingin tak angkat musik dengan vibe yang kayak gitu sih. Ya asik itu. Asik banget. Dan memang sepertinya memang di sini belum ke situ. Entah ada belum terpikir atau itu selera sih ya. Selera. Balik ke selera. Tapi satu hal yang mungkin bisa menjadi pemikiran Abi juga, bahwa saya berpikir gini. Ada satu pemikiran yang sangat saya yakini itu cukup sangat benar ya mungkin ya, bahwa karyalah yang akan mencari audiensnya, pendengarnya. Saya setuju tuh Ble. Ya, jadi selama ini kan banyak orang yang perspektifnya terbalik gitu. Ya nggak salah, mereka nggak salah bahwa ketika berkarya, membuat karya atas dasar keinginan audiens. Makanya tak perjelas tadi, sebenarnya bukan target nih. Betul. Gara-gara saya bilang akhir-akhir ini orang-orang sepertinya. Sebenarnya saya tidak berusaha bertarget ke sana sih. Iya. Pingin gimana ya? Susah saya jelasin. Saya pingin bahagia lagi dengan, terutama buat diri saya sendiri sih, dengan bikinan karya saya yang baru ini, karya yang baru ini. Ya, jadi maksud saya mengatakan bahwa bagi sebagian orang memang ada yang berpikir begitu, jadi membuat karya atas dasar apa yang tren sekarang. Kan ada yang begitu. Atas dasar juga mereka mencoba riset untuk mengetahui apa yang ingin dengar sama audiens. Gitu di saat dia berkarya gitu.
Nah, tapi ternyata ada juga satu pemikiran bahwa ini menarik kalau buat saya. Yang saya bilang tadi bahwa ternyata karya yang mencari audiensnya. Si karya yang akan menemukan siapa yang akan mendengar karya ini gitu. Kalau saya lebih cenderung ke situ, itu asik soalnya. Soalnya saya ngerasain sekarang sih saya mulai sempat terpikir beli di album pertama tuh sepertinya saya lebih mengikuti tren musik yang lagi saya dengarkan. Oke. Seperti lagu-lagu yang saya bawakan kebiasaan di sana. Beberapa lagu di situ. Kecuali Family. Oke. Beberapa lagu di situ tuh seperti yang saya dengerin waktu itu ada Billie Eilish. Yang gitu-gitu udah beli. Yang lagi tren. Sedang tren. Tapi akhirnya setelah Abi analisa sesuai nggak dengan prediksinya? Kalau kita buat lagu sesuai dengan trennya, dia akan lebih kembali ke mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi. Oke. Itu sesuai prediksinya Abi. Karena kalau saya ngeliat justru yang kayaknya yang paling direspon tuh Family itu. Ya itu yang mau tak bilang nih, saya kepikiran itu, iya juga ya. Cuman kan sudah nih album pertama sempat pikir gitu. Cuman sudahlah, itu kan album pertama nih. Iya sih. Saya wajar itu. Saya masih terpengaruh dengan lagu-lagu yang influence saya gitu. Wajar banget. Nah sekarang nih, iya sih Billy, kalau ada pertanyaan itu, yang lebih nyampe tuh justru lagu yang saya bener-bener kosongin. Yes. Mau ngapain tuh? Ini lagunya bener-bener tak kasih ke Ferdi kayak gini nih nyanyiin Fer, anak bayangan anak kayak gini. Ya, nyampe dia. Karena itu kan kamu buatnya kayaknya. Iya. Dari sekian, anggaplah dari 10 lagu tuh. Kalau yang saya dengar adalah memang saya langsung klik di lagu itu. Si Family ini. Berasa ini maksudnya ketika dengar ini ada sesuatu yang Abi ingin sampaikan sepertinya gitu loh. Kalau saya lebih, makanya di podcast ini saya tanya ke Abi apa sih ininya tuh si Family itu. Gitu. Sesimpel itu kan? sih beli ya. Cuman makanya dapat saya jawabannya bahwa oke, ternyata memang itu dia ada rasa yang yang dimasukkan ke yang dalam pingin lagu saya itu. tanpa campur tangan influence ini. Simpelnya tuh kayak bikin beberapa lagu di Black and Blue tuh, coba kita bikin kayak lagu ini yuk, kita dengerin baik-baik. Tapi Family ini benar-benar nggak denger lagu apapun. Oh itu keren malah. Ferdi malah dia beneran sepertinya dia ikut mengkosongkan juga ininya dulu baru masuk baru bikin dia masuk ke dalam lagunya sih Ferdi. Di saat dia menerjemahkan voice note itu. Betul. Jadi banyak yang saya dapat dari Abi malam ini, penjelasan dari pertanyaan yang saya simpan gitu. Banyak gitu. Yang paling penasaran saya itu sih salah satunya tentang lagu itu gitu loh. Si Family itu. Oke, berarti keinginan ke depan sudah ada, terus target dalam perspektif yang beda ya. Iya, Bli. Terus yang last yang terakhir sebelum kita close, Abi ada nggak sebuah harapan atau istilahnya bukan keinginan, ya harapan jika berbicara tentang atmosfer musik di NTB ini? Apa yang menjadi harapannya Abi? Harapan saya sih tanpa dikait-kaitkan dengan momen yang sekarang-karang. Oh iya. Momen ini kan hanya satu momen yang akan lewat nanti juga gitu. Iya, harapan saya sih ini saya sepertinya perlu bilang banyak maaf dulu nih Bli.
Sepertinya skena di sini, saya bukan pengamat musik loh, tapi yang saya nonton di YouTube lah atau di TV dan dengar cerita dari teman-teman yang pernah keluar kota seperti lama di Jogja, Bandung, Bali. Kayaknya seru kalau punya skena kayak gitu, Bli. Kalau dikaitkan sama Bli bilang tadi, biarkan musik tuh yang nyari audiensnya. Andaikan ya, cuman salah juga sih berandai-andai ini. Nggak apa-apa. Andaikan kita semua musisi di sini mungkin punya niat bisa menyatukan niat yang baik itu ya. Saling rangkul aja sih. Saling support. Mau dia keluarin lagu apapun sih sebenarnya. Jadi harapannya bisa sangat menangkap gitu bahwa rada takut-takut saya ngomongnya nih. Enggak. Saya nangkep ininya lebih. Kalau saya memang nggak akan pernah, karena saya orangnya kan straight to the point saya ngomong. Kalau saya belum bisa, Beli. It's okay. No saya problem. baru 5, Beli. No problem itu. Jadi harapannya Abi itu adalah bahwa skena musik di NTB ini kedepannya harus sehat gitu kan. Sehat dan berkesinambungan. Iya, banyak elemen yang saling berkaitan dan mensupport. Jadi jika sebelum saya mengambil kesimpulan, komparasinya begini, Bi. Jika kita ngelihat skena musik di luar Lombok katakanlah yang terdekat Bali, kenapa Bali bisa demikian? Akhirnya banyak media ekspresi mereka, banyak juga space yang tersiapkan, gitu, yang siap digunakan oleh si pelaku musik untuk menjadi trigger kepada perkembangan proses mereka berkarya. Tapi di luar itu, di balik itu, bahwa proses mereka juga cukup panjang menuju step yang sekarang, gitu. Di awalnya juga dulu mereka capek banget. Nah, cuman karena mereka terus melakukan dan sangat konsisten dalam konteks karya, akhirnya skenanya jadi bagus. Jadi sehat. Karena sekarang gini, pertanyaannya begini. Apakah dengan disiapkan fasiliti media, baik itu digital ataupun offline ataupun online yang tersiapkan nantinya, atau mungkin tempat ngumpul mungkin ya? Iya, maksudnya space yang ada itu ketika memang sudah ada disiapkan, apakah itu bisa menggaransi bahwa si pengkarya ini akan terus berkarya? Karena itu bukan jaminan kalau menurut saya. Jadi yang paling penting buat kita sekarang lebih ditekankan adalah siapapun kita, teman-teman kita ataupun kita sendiri, cobalah untuk fokus untuk terus berkarya aja. Gitu loh. Berkarya aja terus, karena saya yakin suatu saat kita akan menemukan momentum yang bagus ketika berbicara tentang si karya itu sendiri, gitu. Karena ada satu pepatah yang mengatakan banyak orang berhenti di langkah ke-9, padahal dia nggak tahu di langkah ke-10 dia akan sukses. Saya berharap sih tidak masuk ke pepatah itu, Bli. Saya boleh cerita sedikit, Bli, ya? Siap. Seperti proses bikin album Black and Blue tuh benar-benar tuh, Bli, maksudnya ndak gimana ya, perjuangannya tuh bayar rekaman kan lumayan kan, Bli? Bermodal pun sebenarnya ndak banget sih sebenarnya. Cuman nyanyi kafe masalahnya, Bli. Tapi bisa gitu. Betul. Bisa. Dan yang itu nomor 2. Kalau nomor 1-nya sebenarnya gimana cara menjaga keinginan ini biar tetap terus tuh, Bli.
Iya, menjaga apinya tetap menyala, gitu loh. Sebenarnya ada satu konsep pemikiran juga tentang itu, Bi. Ketika keinginanmu kuat, dia akan menemukan jalannya. Gitu. Bentuknya apapun kita nggak bakalan tahu gitu, jalan yang seperti apa. Ketika memang sesuatu yang kamu inginkan tuh sangat kuat di kepalamu, itu dia akan ngerti, Bli? Ada jalannya itu. Dan saya percaya sih itu, Bli. Oh iya, harus kita yakin itu. Saya percaya sih, Kak. Alhamdulillah sampai detik ini pun mungkin udah banyak teman-teman yang masih setia dengerin Black and Blue nih mungkin mikir kok udah 2 tahun dia belum ada. Ya. Besar keinginan saya untuk next album ya. Untuk next nih. Cuman saya nggak mau yang terburu-buru. Iya, itu benar. Cuman PR-nya tuh jaga ininya nih. Betul, semangatnya mesti dijaga. Semangatnya tuh nih. Ya. Apa yang Abi alami, saya juga mengalami karena saya setelah album pertama sampai saat ini belum merilis album kedua itu cukup lama. Tapi itu no problem. Maksudnya kan udah ada single yang dirilis. Jadi oke, satu kesimpulan terakhir bahwa tetaplah jaga semangat untuk berkarya karena itu tadi bahwa satu yang mesti kita pahami, jangan jadikan karya itu hanya sebagai sebuah target yang pemuasan. Kalau saya bilang pemuasan dalam artian yang dipuaskan siapa dulu gitu loh. Oh ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi berkarya itu karena memang itu sebagai sebuah kebutuhanmu. Iya. Ada sesuatu yang kamu sangat butuh memang untuk berkarya gitu. Ada sesuatu yang kamu harus tumpahkan di situ. Itu kan sebuah kebutuhan. Akhirnya terjadi itu karya gitu. Sama ada pepatah lucu dari salah satu teman kita berdua sendiri. Oke. Pernah bilang ke saya pas lagi ngobrol-ngobrol, bercanda sih sebenarnya. Cuman buat saya itu tuh penting sih. Lumayan membakar semangat. Padahal dia main-main. Oke. Chandra. Oke, apa? dia bilang kita tuh musisi yang berkarya seharusnya sudah berani miskin. Okay. Kalau mau capai mimpi. Oh iya. Di sini gitu maksudnya ya. Di sini. Ya. Jadi benar juga nih. Saya sambungin saya runut-runut tuh perjuangan saya yang buat bikin Black and Blue ini. Oh iya juga ya. Iya. Itu kan masuk dalam kategori musisi idealis. Ya. Yeah. Idealis dalam konteks yang benar loh ya. Iya. Idealis bahwa berkarya bukan semata-mata bicara tentang sebuah industri yang terjadi di situ gitu. Iya. Berkarya hanya sebagai sebuah wujud dari eksistensi dan mengeluarkan apa yang menjadi kebutuhanmu untuk dikeluarkan gitu dalam konsep karya itu tadi. Oke, ada lagi selain itu? Itu saja. Oke, jadi buat teman-teman saya kembali mengingatkan jika ingin mendengarkan karya dari Abi Summer ada di channel YouTube Abi Summer dan juga ada di beberapa sosial medianya Abi, Instagram sama namanya ABHY SUMMER. Oke, Abi Summer. Facebook fanpage sama namanya. Sama ya. Oke, itu tadi banyak hal yang kita sudah obrolin bareng Abi bahwa pada dasarnya tidak ada yang instan di dunia ini, yang instan tuh hanya mie instan. Ya. Jadi tetap menyalakan api semangat di dalam diri teman-teman untuk terus berkarya. Sampai jumpa lagi di session yang berikutnya.